Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petrus Belawin, NIM C1B1244042. Nah, pada kesempatan hari ini, saya mendapatkan tugas yaitu mewawancarai guru dan mata kuliah yaitu pengembang kurikulum. Nah, di sini saya akan mewawancarai guru yaitu yang saya dapat yaitu ibu guru. Nah, kepada ibu guru kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan identitas lainnya. Baik. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Shalom. Perkenalkan, nama saya Cassandra Mutulawal SPD. Saya berasal dari Seram bagian timur. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Seram bagian timur kurang lebih selama 3 tahun. Tempat tanggal lahir saya, Naiwel, 19 Agustus 1997. Baik, sebelum itu anggapnya ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nah, kita masuk pada pertanyaan pertama. Nah, yang pertama yaitu bagaimana proses sosialisasi kurikulum di sekolah ibu guru? Itu yang saya tanya. Baik, proses sosialisasi di sekolah kami. Di sini saya tadi mengajar di sekolah menengah pertama. Jadi proses sosialisasi kurikulum yang kami pakai yaitu kurikulum merdeka yang mana dilakukan secara bertahap dan juga menyeluruh. Ini bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan memahami perubahan paradigma pembelajaran termasuk penerapan capaian pembelajaran P5 dan platform Merdeka Mengajar. Nah, itulah pertanyaan pertama. Nah, di sini kita masuk pada pertanyaan kedua. Nah, yaitu bagaimana Ibu mengimplementasikan capaian pembelajaran atau CP dalam pembelajaran PJOK. Baik, terima kasih. Di sini implementasi capaian program PJOK dalam kurikulum Merdeka yang sudah kami jalankan itu dilakukan dengan mentransformasikan standar kompetensi nasional ke dalam pembelajaran konkret yang berpusat pada siswa, fleksibel dan berbasis penguatan karakter. Ada beberapa langkah dalam mengimplementasikannya. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran atau implementasi. Yang ketiga yaitu asesmen dan evaluasi. Nah, baik, itulah tadi pertanyaan kedua. Nah, kita masuk pada pertanyaan ketiga. Nah, apakah Ibu melakukan pengembangan kurikulum sesuai karakteristik peserta didik? Mohon diberikan contohnya. Baik, di sini jawabannya ya, kami wajib melakukan pengembangan kurikulum sesuai karakteristik peserta didik. Wajib disesuaikan dengan karakteristik peserta didik bermakna. Yang mana saya ambil satu contoh di sini dalam hal sebagai guru yang mana siswa yang lebih visual atau auditori atau kinestik itu kami melakukan penugasan dibuat bervariasi. Oke, baik, itulah pertanyaan ketiga. Kita masuk pada pertanyaan keempat. Nah, yang keempat yaitu apakah sekolah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum? Bagaimana proses evaluasi tersebut dilakukan? Baik, jawabannya di sini ya, kami pihak sekolah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kurikulum untuk mengidentifikasi hambatan dan
memastikan pembelajaran berjalan efektif. Jadi proses evaluasinya itu, di sini proses evaluasi kami itu kurikulum merdeka, umumnya itu ada beberapa tahapan. Itu pertama kami melakukan pemetaan atau analisis kebutuhan, yang mana mengkaji ulang kesiapan sekolah, kualifikasi tenaga pendidik, ketersediaan modul ajar, fasilitas pendukung seperti B5, yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian kami refleksi pembelajaran, yaitu yang mana mengumpulkan umpan balik dari pendidik mengenai efektivitas modul ajar, capaian pembelajaran, dan respon peserta didik di kelas. Kemudian itu kami melakukan evaluasi formatif dan sumatif, yang mana kami menilai perkembangan, keterampilan, dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Baik, itulah pertanyaan keempat. Nah, kita menuju ke pertanyaan kelima, yaitu menurut Ibu, apa kesulitan terbesar dalam menerapkan kurikulum merdeka pada pembelajaran PJOK? Baik, di sini kesulitan terbesar yang saya dapati pada kurikulum merdeka, terutama pada mata pelajaran PJOK, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan penilaian atau asesmen holistik, yang mana kami guru ini dituntut harus merancang modul ajar khusus dan menguji capaian motorik serta karakter setiap siswa yang berbeda di tengah tantangan minimnya fasilitas olahraga ini, yang mana apalagi kami di daerah ini, kami memiliki fasilitas olahraga, perlengkapan praktik, dan media ajar berbasis teknologi yang terbatas. Baik, kita berpindah ke pertanyaan ke-6. Nah, ke-6 yaitu materi PJOK apa yang paling sulit diajarkan kepada peserta didik dan mengapa? Baik, di sini materi PJOK yang saya dapati paling sulit saya ajarkan seringkali yaitu senam lantai dan keterampilan motorik kompleks seperti renang tertentu. Hal ini disebabkan karena yang pertama kami punya kecemasan atau ketakutan akan cedera, terus lambatnya penguasaan koordinasi tubuh dan minimnya sarana prasarana sekolah. Yang saya angkat contohnya senam lantai. Senam lantai ini saya mengalami kesulitan untuk mengajar para murid, para peserta didik atau para murid, karena alasannya itu membutuhkan keberanian tinggi untuk melawan rasa takut. Gerakan ini kan kami memerlukan kekuatan otot inti dan kelenturan yang tidak semua peserta didik miliki. Jadi dari kesalahan teknis sedikit saja bisa beresiko menyebabkan cedera leher atau tulang belakang. Nah, kita masuk pada pertanyaan ke-7. Bagaimana strategi atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Baik, biasanya untuk mengatasi kendala tersebut seperti contohnya pada senam lantai dan renang, strategi utamanya itu kami berfokus pada penguasaan teknik dasar secara bertahap, kemudian kami membangun kepercayaan diri dengan siswa serta melakukan pemanasan yang tepat untuk mencegah cedera otot atau sendi. Nah, kita masuk pada pertanyaan ke-8, yaitu jika dilakukan rekonstruksi kurikulum PJOK, komponen apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Baik, jika dilakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan, perlu kami dilakukan secara holistik dengan kami harus memperbaharui beberapa komponen, diantaranya yaitu tujuan materi atau pengembangan konten, strategi pembelajaran, media atau sarana, dan evaluasi agar lebih relevan dengan kebutuhan murid dan keterampilan murid. Nah, baik, itulah pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-9.
Nah, menurut Ibu, kompetensi apa harus dimiliki calon guru PJOK agar mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik? Baik, sebagai calon guru PJOK pada kurikulum Merdeka ini, wajib menguasai beberapa kompetensi. Yang mana pertama kami harus mampu menganalisis kemampuan motorik, minat, dan kebutuhan fisik setiap siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu kami harus punya kompetensi profesional atau literasi fisik. Jadi kami tidak hanya berfokus pada teknik cabang olahraga tertentu, tetapi kami juga harus mampu mengembangkan gerak dasar untuk siswa dapat mudah melakukan praktek atau mengikuti. Kemudian harus punya kompetensi sosial dan kepribadian. Kami harus terbuka terhadap umpan balik, selalu melakukan refleksi pasca pembelajaran, dan adaptif terhadap pembaruan kurikulum ini. Jadi kami mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh siswa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik, tadi beberapa pertanyaan. Nah, kita masuk pada pertanyaan terakhir. Nah, yaitu inovasi apa yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran PJK agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik masa depannya? Baik, di sini inovasi PJOK masa depan ini harus bergeser dari sekedar latihan fisik saja, tapi yang mana kami harus mengembangkan model pembelajaran berbasis game yang memadukan aktivitas fisik dengan elemen digital. Contohnya, kami dapat menggunakan aplikasi berbasis IR atau augmented reality dan virtual reality atau VR untuk olahraga yang membuat tantangan kardiovaskuler terasa seperti permainan interaktif, dan itu juga harus dipantau seterusnya. Mungkin itu inovasi yang dapat saya berikan. Oke, baik. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya mau berterima kasih atas kehadiran Ibu di sini untuk saya mewawancarai, dan jika ada salah teknis dalam video atau penjelasan saya, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan shalom. Baik, di sini saya akan memberikan pemahaman sedikit tentang wawancarai guru yang sudah saya wawancari tersebut. Nah, yang saya dapat yaitu bentuk pengembangan kurikulum yang telah dilakukan oleh guru atau sekolah. Nah, berdasarkan hasil wawancara, guru telah mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan materi PJOK. Nah, terhadap kondisi sekolah dan kemampuan peserta didik, guru menggunakan kurikulum Merdeka dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memanfaatkan berbagai metode pembelajaran, memodifikasi permainan olahraga menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, serta melakukan asesmen formatif dan sumatif untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekolah, juga mendukung melalui penyediaan sarana olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu apakah pengembangan tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang saya dapat yaitu ya pengembangan tersebut sudah cukup sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, guru memberikan pembelajaran yang lebih aktif, menyenangkan, dan menyesuaikan kemampuan setiap siswa.
selain meningkatkan kebugaran jasmani, memberikan setiap siswa selain meningkatkan kebugaran, tanggung jawab, dan gaya hidup sehat. Nah, yang ketiga yaitu apa rekomendasi yang diberikan eh, untuk meningkatkan implementasi kurikulum PJOK. Nah, yang saya dapat yaitu rekomendasi yang berikan yaitu meningkatkan kualitas dan jumlah sarana serta prasarana olahraga, mengadakan pelatihan bagi guru mengenai model pembelajaran inovatif dan pemanfaatan teknologi. Nah, memberikan pembelajaran guru mengenai model pembelajaran inovatif dan pemanfaatan teknologi, memberikan pembelajaran yang lebih observasi atau bervariasi agar siswa lebih aktif untuk termotivasi. Nah, menyesuaikan materi pembelajaran minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, dan meningkatkan kerjasama antara siswa, guru dan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, mendukung kegiatan PJOK tersebut. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana calon guru PJOK, inovasi apa yang Anda lakukan untuk mendukung kemampuan atau mendukung pengembangan kurikulum di masa depan. Nah, sebagai calon guru PJOK, saya akan menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi seperti video, pembelajaran aplikasi, olahraga, dan media digital. Saya juga akan menggunakan permainan yang dimodifikasi semua peserta didik dapat menanamkan karakter positif seperti disiplin, sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab, serta dan lainnya. Itu saja yang bisa saya dapat dalam pemahaman yang saya dapat dalam wawancarai tersebut. Selebihnya saya mohon berterima kasih atas waktu yang saya sudah pakai dalam kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan shalom.